ini sangat jarang untuk mobil-mobil di tahun 2010 ya. Dengan harga Toyota Avanza, kalian sudah dapat fitur yang luar biasa. Baru pengalaman pertama nih, nyetirnya aja udah enak banget. Halo Olexers, selamat datang di channel YouTube Olex Indonesia. Dan kali ini kita di segmen ngegas, nge-review mobil bekas berkualitas. Kenapa OKMB? Karena Velfire ini sudah bisa dibeli oleh orang kelas menengah baru. Secara dari segi kenyamanan dan juga prestis, ini lebih unggul. Karena sudah mulai mendekati momen mudik lebaran, bisa banget nih untuk kalian para OKMB membeli Velfire ini dengan harga Toyota Avanza yang baru. Selain itu, nanti kalian di kampung halaman, mobil ini bisa mengangkat status sosial kalian. Penasaran seperti apa detailnya? Tonton video ini sampai habis. Oke, untuk tampak depan sendiri, Toyota Velfire ini lebih agresif. Tapi, dia mirip dengan saudaranya Toyota Alphard. Perbedaannya hanya di logo dan juga di headlampnya. Nah, untuk Velfire sendiri, headlampnya dia mempunyai gap ya, antara atas dengan bawah. Untuk lampunya sendiri, dia sudah disupport dengan Pro-G, tetapi masih menggunakan halogen. Untuk kalian yang mencari mobil bekas Toyota Velfire tahun 2010 ini, kalian harus memperhatikan grillnya. Karena kebanyakan grill Toyota Velfire 2010 itu kebanyakan yang sudah kusam. Jadi hal pertama yang harus kalian perhatikan ketika membeli Toyota Velfire ini, untuk bagian eksteriornya adalah kalian harus melihat dengan jelas bagaimana kondisi dari krom-kroman yang ada di eksterior mobil ini. Masuk ke samping. Nah, Toyota Velfire ini sebenarnya untuk dari segi velgnya dia berukuran 17 inch. Cuman di sini kita sudah lihat bahwa ini dia menggunakan velg 20 inch dan membuat mobil ini jadi lebih besar ya gitu, lebih berotot gitu kalau menurut gue ya. Dan menurut gue dengan menggunakan velg 20 ini dia juga cocok banget. Jadi kalau kalian pengen melihat mobil bongsor ini tidak cungkring, kalian bisa mengganti velg 17-nya menggunakan velg 20 inch yang mungkin cocok dengan karakter dari bongsornya Velfire ini. Nah, ini dia fitur electric sliding door, dan ini sangat jarang untuk mobil-mobil di tahun 2010 ya menggunakan electric sliding door. Cuman ada catatan buat kalian yang mencari Velfire ini, kalian juga harus memperhatikan sealingnya, karena sealing dari sliding door, electric sliding door ini sering bermasalah dan harganya lumayan kalau untuk perbaikan. Oke, sekarang kita bergeser ke belakang. Kalau kalian bisa lihat stop lampnya, ini mirip dengan headlampnya karena ada gap antara atas dengan bawah. Dan untuk mika stop lampnya sendiri berbeda dengan Alphard karena Alphard menggunakan warna merah, sedangkan dia menggunakan yang transparan. Selain itu juga ada fitur sensor parking ya. Dia sudah punya 4 titik sensor parking. Sekedar informasi, dia sudah didukung dengan power backdoor, tapi kalau dibuka dari luar, power backdoor-nya hanya berfungsi pada saat ditutup. Dan kalau dari dalam, power backdoor-nya bisa berfungsi pada saat power backdoor-nya dibuka. Gitu. Bayangin, 2010 dengan harga Toyota Avanza, kalian sudah dapat fitur yang luar biasa. Jadi ketika kalian menutup bagasi belakangnya, tidak perlu lagi secara manual, tetapi sudah bisa menggunakan tombol power backdoor. Oke, sekarang kita masuk ke sektor mesin. Toyota Velfire ini mempunyai 2 jenis mesin. Yang pertama adalah 2400 dengan kode mesin 2AZFE 4 silinder. Dan yang satu lagi adalah 3500 cc dengan mesin V6. Nah, yang ada di hadapan kita ini adalah mesin 2400 cc dengan kode mesin 2AZFE 4 silinder. Nah, untuk jenis mesin 2400 ini, konsumsi bahan bakarnya itu di average 9 sampai 13 kilo per 1 liter. Nah, kalau untuk mesin 3500-nya itu bisa di average 6 sampai 8 kilo per liter. Nah, untuk tenaga sendiri, kalau mesin 2400 cc ini dia tenaganya itu bisa mencapai 170 horsepower dengan torsinya kalau tidak salah di 200
23 Newton meter. Oke, kita sudah di baris kedua dan disinilah sebenarnya tempat ownernya duduk ya, bukan di depan. Oke, kita akan review di sini. Untuk jok kulit sama ya, pastinya sama dong dengan yang depan gitu. Tetapi di sini dia sudah memberikan fitur kenyamanan seperti armrestnya. Secara dia captain seat ya, armrest kiri kanan. Ini udah armrest. Walaupun masih pengoperasiannya masih manual ya, pengoperasiannya masih manual. Terus dia yang kerennya juga adalah ini nih. Ottoman nih, aduh keren banget nih jok ya. Walaupun masih manual, maklum lah mobil 2010 guys. Tuh masih manual ya. Terus dia seperti tadi, untuk slidingnya juga masih manual. Oke, terus kemudian di sini ada konsol gitu, konsol yang portable. Di sini terdapat 2 cup holder dan di kiri kanan pintunya juga sudah terdapat cup holder. Jadi cukup ya untuk baris kedua holdernya. Kemudian di sini yang pasti double blower dan dia sudah fully digital dengan posisi kisi-kisi ada di samping. Tidak lupa juga terdapat sunroof baik di depan maupun di tengahnya terdapat sunroof. Terus untuk jok baris belakangnya juga udah ada armrestnya yang jelas, ada armrestnya, kemudian AC-nya juga sampai ke baris ketiga. Ambient lights-nya tuh udah dipikirin banget tuh ambient light-nya. Gue suka sih sama ambience perpadu padannya, dia tuh dengan warna black yang kesan mewah dan juga ada beige ya untuk di plafonnya. Cuman masalahnya kalau bahan beige itu gampang kotor. Nih kalian bisa lihat tuh. Kalau gue sih lebih sukanya ya full black aja gitu sekalian. Selain dia mewah dan tampak premium dan tidak gampang kotor. Oke, terus tingkat kerebahan kita coba ya. Kalian bisa bocil di sini, bawa boci yang sambil diseterin, enak banget. 245 juta, harga Avanza tapi luar biasa. Oke guys, nah sekarang kita ada di interiornya. Penasaran banget, gue langsung first impression aja ya. Kira-kira gimana pengalaman berkendara dengan Velfire 2010 ini? Yang pertama, sebelum kita nyetir, pastikan dulu ya, seat belt pakai, posisi harus PW ya. Jadi kalau nggak PW mending di adjust dulu. Setirnya kombinasi wood dan juga kulit, dan ada steering switch, jadi kalian bisa mengontrol head unit dari setir dengan satu genggaman doang. Jadi kalian bisa merasakan entertainmentnya melewat tangan kiri kalian tuh untuk adjust. Sayangnya memang head unitnya untuk mobil 2010 ya. Kalau ini kalau gue sih lihat sih head unit original ya. Kalian kan bisa ganti ya nanti ya dengan yang aftermarketnya gitu loh, yang udah Android atau Apple CarPlay dan juga Android Auto. Kalian udah langsung bisa ganti. Masalahnya cuma di situ. Selain itu, menurut gua ini mobil keren banget dari dashboardnya. Build quality-nya balik lagi ya. Tuh lihat, tuh dashboardnya. Wow, keren banget kalau gua. Terus sentuhan woodnya. Wah, ada beberapa sentuhan wood di sini. Gua suka banget. Jadi di sini juga tidak hanya berwarna hitam dan juga wood, ada sedikit sentuhan warna grey, silver kalau bilang. Abu-abu, cakep banget. Untuk AC-nya, pengoperasiannya sudah digital, fully digital, tapi masih touch ya. Bukan touch, push. Masih tombol, keren banget. Terus di konsol tengahnya terdapat 2 cup holder. Di sini konsol tengah, wah, kompartemennya cukup luas buat kalian yang mau mudik. Wah, ini mobil keren banget. Ya, mungkin kita langsung jalan. Gua mau nyobain nih gimana sih pengalaman berkendara menggunakan Velfire. Enak banget, luas banget pemandangan lu. Tuh, lihat belakang juga walaupun ada tirai, tapi tirainya tetap tembus ya. Oh iya, by the way, gue juga mau sampaikan ya, kalau Velfire ini udah auto headlamp ya. Jadi ketika lu masuk dari terang, masuk terowongan gitu, langsung nyala dia. By the way guys, ya kalau gue bisa bilang ya, untuk Velfire ini kalau menurut gue ya, ini mobil tidak driver centric. Gimana ya ngomongnya? Lu nggak mesti pakai driver, tapi kalau lu memang keluarga besar,
Ini mobil cakep banget. Gue sih baru pengalaman pertama nih nyetirnya. Nyetirnya tuh udah enak banget. Oke. Mobil keren banget. Cobain deh di OLX Mobi Cempaka Putih. Oke guys, gimana nih? Kira-kira impression gue ketika mencoba mobil ini enak banget. Nah buat kalian nih OKMB yang punya duit 245 juta daripada beli Toyota Avanza, kalau menurut gue mending beli Toyota Velfire 2010 ini. Kenapa? Yang pertama kita coba bahas dulu kelebihannya ya. Kelebihannya yang pertama secara build quality sudah jelas. Secara kapasitas ruang kabinnya lega banget. Enak banget. Sudah dilengkapi dengan sunroof. Tuh. Apalagi electric sliding door. Tuh, kurang lengkap apa lagi? Cuman dengan harga 245 juta. Memang selain ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangan dari mobil ini kalau menurut gue, kalau bisa gue rangkum cuma ada dua ya. Yang pertama adalah permasalahannya di electric sliding door. Sealingnya sering bermasalah dan itu kalau diperbaiki cost-nya lumayan gede. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, dengan bodi sebongsor ini, dimasukin mesin 2400 cc memang berasa boyo, tapi ya cukup lah. Intinya semua balik ke OLXer semua nih. Kira-kira menurut kalian daripada beli Velfire atau Toyota Avanza baru dengan harga 245 juta, silakan tulis di kolom komentar. Karena ini momen lebaran dan pastinya mudik, buat kalian nih para OKMB bisa menaikkan status sosial kalian, ya setidaknya sejengkal lah gitu. Ya, berarti dengan menggunakan Velfire pulang kampung dengan harga 245 juta seharga dengan Toyota Avanza, status sosial kalian bisa jadi lebih di atas. Oke, sekian video review kali ini. Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Sampai ketemu di next video. Dadah!